lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Hebatnya keutamaanipun cobipun katosaken datengi ngrawuhi pengajian kados ngaten menika, keutamaanipun lebih utama daripada melakukan ibadah sholat 1000 rakaat. Niku sholat sunnah, kecuali sholat sunnah muakkadah, Idul Fitri dan Idul Adha. Menawi kita penggali, kalau kita pikir renungkan benar Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan sholat 1000 rakaat itu sampai berapa hari, berapa bulan, terus-terus. Kalah dengan kita mendatangi 1 kali di majelis ilmu seperti itu, tahu ngaji. Nekani ngerawi ngaji, kok utamanya pun coba pun bandingke ngaten menika jauh. Lebih utama nih lilanipun nuwun sewu eman-eman boten nggih eman-eman apa eman-eman nggih eman-eman banget menawi ngantos wonten majelis ilmi, majelis taklim kita nggak bisa ngrawuhi. Padahal nuwun sewu tidak ada acara, tidak ada unsur kesibukan bagi kita. Yang jelas kita ini diutus oleh Rasulullah SAW, mana obatil hati falamati. Kena ngerti manfaat faedah pun kita bersilaturahmi. Ayo satu firsko. Karena ada huruf fi untuk mengejar huruf di depannya. Fi rizki. Ataupun rizki asli ini pun karena ada huruf fi. Di dalam bahasa Arab itu kan harus mengejar, mengkasrah huruf yang ada di depan. Melawang sing seneng silaturahmi kuwi mau bakal digamping gampang fi rizki di dalam rezeki. Wong sing seneng silaturahmi niku tenan bakal digampangke rezekine. Logika kita. Coba diperhatikan betul. Kadang-kadang orang yang tidak dengan ilmu, orang dengan ilmu, kadang-kadang pengajian mereka nuwun sewu mengganggu aktivitas. Apalagi seorang ibu nuwun sewu kudune jangan sibuk. Bener gak? Enjang itu tak sibuk-sibuknya ibu itu. Mana yang harus ini, mana yang harus ini, mana yang harus ini. Kenapa dengan rawuh wonten majelis ilmi? Nah, karena niki silaturahminya, yang kedua ngerti hikmah dan keutamaan mendatangi majelis ilmi. Ibu-ibu aja yang nuwun sewu awake ra penak didorong niku nek jenenge. Ibu yang baru datang itu ada didorong pakai kursi roda itu tidak ngerti hikmah utamanya ilmu. Maka keutamaan ilmu yang benar itu adalah melebihi keutamaan daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kita berapa kali akan melakukan sholat ini? Dan ini yang dikanipun Rasulullah SAW menyebutkan afdalu min sholati alfa. Alfa itu 1000 rakaat. Satu itu keutamaan itu. Mulai mana-mana. Kalau sampai kita tidak bisa ngerawi masalah majelis ilmu. Kaping kalihipun wa ayata alfa marid wa ayatata al marid. Hikmah utawi keutamaan orang yang mendatangi majelis ilmi utawi rawi pengajian menika kanesta pun sebutaken Allah Rasulullah
lebih utama daripada mengunjungi alfa. Alfa itu 1000, marid itu sakit. Lebih utama daripada mendatangi orang sakit, berarti besuk. Kita kadang-kadang kita menghadiri atau merawui atau besuk orang sakit belum tentu loh sebulan sekali. Karena jadwal, karena target itu kan tidak ada target kita ini mengunjungi orang sakit, tidak ada target sebulan berapa kali. Padahal lebih utama ini adalah 1000 kali mengunjungi orang sakit, mendatangi satu datangan dalam kita bijakan, kita mendatangi majelis taklim dan mereka melebihi dari kita berkunjung atau besuk. Berapa tahun kira-kira Bapak Ibu? Kalau sampai 1000, 1 tahun, 2 tahun, oh belum. Maka benar Rasulullah dalam sabda pun dari jadi kita lebih mantap untuk mendatangi majelis taklim itu lebih mantap. Ternyata keutamaan pun ngaten menika. Tawi hikmah yang ada di dalam kita mendatangi majelis ilmu. Nah, nomor 3 ini pun Rasulullah mendikatakan wa syahuda al-wajadarah wa syahuda al-wajanazah wa syahuda menyaksikan, karena syahada menyaksikan, melihat, mengunjungi, nejone melayat. Apa itu? Alfa janazah, alfa 1000 janayah jenazah. Mendatangi majelis ilmu ternyata lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Ampun dibalik. Aneh pas melayat ning Covid Pak, ora pinter-pinter. Tapi kan nuwun sewu meninggalnya tidak bersamaan. Apalagi dengan melayat di kuburan, apa itu namanya melayat? Itu ziarah. Melayat itu mayit yang belum dikuburkan itu namanya melayat. Kalau sudah dikubur namanya ziarah atau ziarah. Kuntu nahakum anhu fantah. Ziarah. Dulu aku memang melarang orang-orang pada ziarah, kata Nabi. Kuntu nahakum an ziarah. Dulu aku melarang orang-orang pada ziarah. Karena apa? Orang-orang waktu itu pada ziarah menurut saya tidak untuk sasaran yang ada. Kudune ziarah ini kurang inti, prinsip, pokok, isi mendoakan. Nanti rumiyin menika kathah tiang-tiang ingkang dateng wonten ing makom utawa kuburan menika tidak mendoakan atau mendoakan sebagian, tapi masih minta-minta yang ada di dalam kubur. Mula dilarang oleh Rasulullah. Satu contoh misalnya ibu-ibu kagungan putra, sing putrane nuwun sewu ujian atau ujian sekolah atau ujian masuk pegawai atau ujian melamar ini dan sebagainya. Pertama ziarah ini mendoakan api-api ini kok. Terus yang keri ini ngeten iki, ya Allah mugi paduka wis api-api awalnya. Nah terus yang keri ini sing rakene. Ibu, bapak, coba ibu. Atau almarhum, almarhumah. Iki putune utawa anake utawa putrane arep ndaftarke ning iki kan ujian iki. Iwon tulung nggih diwangi-wangi. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang dilarang. Maka kuntum nahakum anhu.
Allah melarang tentang ziarah karena tidak sasaran yang benar. Justru ini yang diharamkan oleh Allah. Atau biasa orang-orang ini punya hajat, punya hajat, duwe gawe utawa ego, datangi almarhumah bapake utawa mbahne, biasanya ngoten iki. Kan arep diajak, Mbah, diparingi lancar, diparingi niki-niki dan macam sebagainya. Oh, pernah tambahi muga-muga sing tumbal. Ini yang dilarang. Maka Rasulullah ketika dilarang itu ziarah kubur. Nah, sekarang fala wazuruha. Sekarang aku perbolehkan karena apa? Sudah memiliki ilmu. Kata sing kuatur wis do ngerti ilmune untuk ziarah ini. Baru diperbolehkan. Prinsip kita orang yang masih hidup ziarah tentang orang yang sudah meninggal hanya prinsip cekak singkat. Ya toh, ya Allah, semoga Allah memberikan ampunan almarhum atau almarhumah segala apa yang telah dilakukan. Berilah ampunan. Terimalah amal kebaikan almarhum atau almarhumah. Semoga diakui umat Rasulullah Muhammad SAW, diterima segala amal kesehatan, dijauhkan dari siksa kubur. Semoga diterangi, diluaskan. Nek jenengan intine dalam kita melakukan sholat jenazah itu, wa abilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min alihi wa wajan khairan min yauji. Itu intinya. Kadang-kadang kalau bapak ibu menafsirkan itu, moga-moga dipun ganti istri atau suami yang lebih baik di sana, atau ada rasa cemburuan. Semoga diganti. Orang rabi kan tidak mungkin, tapi tekan kesayangannya di dalamnya. Allah wa yuruha. Sekarang kami perbolehkan. Hubungannya pun kalian menikah mengunjungi 1000 orang sakit tadi, menyaksikan atau melayat 1000 jenazah. Kita tidak akan mungkin tahu kita 1000 jenazah kita melayat, karena tidak ada target 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan berapa. Nanti 1000 itu 1000 itu berapa kali kita? Mungkin sampai kita mati belum mencapai 1000. Kalau kita bandingkan dengan 1 kali kita mendatangi majelis taklim dan menikah, lebih utama. Itu penting banget kita. Didukung oleh hadis Rasulullah SAW, man toriko, man sa'allaka toriko, siapa orang yang melangkahkan kaki untuk menuju ke majelis ngilma, sapa wong sing mlaku nuju nang majelis ngilma, majelis ngilmu, sahalallahu lahu bil jannah. Kalau sampai orang itu melangkahkan kaki untuk menuju ke majelis taklim kados niki, sapa sing gelem teka, sahalallah akan mempermudah, Allah akan mempermudah tariqon jalan di dalam al-jannah. Wis sapa sing gampangane gelem natengi ngrawuhi majelis taklim, ngrawuhi pengajian, Allah bakal gampangke dalammu besok nuju ana ing swarga. Delalah napa dilalah? Benar delalah nih, monggo dilalah. Dolalah ini benar orang yang sesat. Dolah
Nah, kersanipun Allah lan Rasulullah wong sing rajin datangi majelis taklim itu akan diberikan dimudahkan jalannya nanti menuju ke surga. Maka doa kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini yang rajin mendatangi majelis taklim itu nanti dimudahkan mergi dalam kita ke surga. Sing jenenge delalah atau delalah gini ku jane malah kira-kira istilah itu ditunjuk ya Allah dibantu dan macam sebagainya tinggal lewat dan masuk. Ini loh hikmahnya. Pada surga itu setiap orang semua mendambakan, orang muslim aja mendambakan. Bener enggak? Takbir itu mendambakan surga. Dengan menurut Islam seperti agama kita ini, yang masuk Islam itu hanya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti dalil kata misalipun surat Ali Imran, inna dina indallahil Islam ayat 19. Ada juga dalil yang menunjukkan karena hanya orang umat Muhammad wa may yabtaghi ghairal islami dina wa la yuqbala minhu fa huwa akhirul khosrosin. Siapa orang yang sampai mencari agama selain Islam, dia akan merasakan rugi di hari akhirat. Tenang Bu, tenang Bapak. Maka kita benar-benar untuk ini kita sampaikan supaya kita mantap di dalam. Lah itu hikmah keutamaan mendatangi majelis ilmu. Dalil Al-Qur'annya sudah diterangkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yarfa'ul ladina alaihi minkum. Nah, Allah akan yarfa'i dari kata rafa'a, mengangkat. Rafa' itu mengangkat. Aladina amanu minkum, orang-orang yang benar-benar beriman di antara kamu. Apa dan siapa itu? Derajat yang mulia. Al-Mujadalah ayatnya 11. 11 atau 9, kalau nggak 9, 11. Allah akan mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat yang harus kita belajar. Kok tidak mengangkat orang-orang yang kaya, tidak mengangkat orang-orang yang punya jabatan tinggi misalnya, tapi orang yang berilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu sangat menentukan kepada diri kita. Hikmah betul Bapak Ibu semuanya dalam kita mengangkat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dirinya orang yang mempunyai ilmu, dan ilmu itu tentu diamalkan sesuai aturan dan ajaran yang ada. Dan ini keutamaan mendatangi majelis ilmu. Saat ini pulau sanggung, sebab ini sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah kurban. Pulau sanggung, mbok pilih yang sampun wonten ustad-ustadzah kiai yang sampun ngaturaken dimangke dipun nuwun sewu bandingkan atau kita bersama-sama padha kok ana selisihnya dan macam sebagainya. Kalau sambung niki nantinya tadi utama mencari buku kecil niki kula aturaken diterbitkan majelis tabligh dan dakwah khusus dan majelis tarjih dan tasdid pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ini dasarnya, walaupun kita sudah praktek beberapa tahun tentang masalah kurban, namun sedikit kok pilih mangke wonten ingkang kok ngono ya dan macam sebagainya, kecil dengan besar dan macam sebagainya nanti kita buka kebersamaan kita.
Yang jelas yang namanya hukum dalam kita berkorban kita sudah tahu semuanya. Satu, ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Tentang hukumnya dulu kita tahu yang namanya korban ini satu yang dengan dasar hukum sunat muakkadah itu ada dalil yang tertentu dan ada yang wajib. Hukum berkorban menurut mayoritas ulama, mayoritas itu kebanyakan para ulama adalah hukumnya sunat muakkadah, anjuran yang ditekankan, perintah yang ditekankan. Satu, dari mayoritas kebanyakan para ulama dalil itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang pokoknya kuat dalil ini. Kalau yang mewajibkan dengan dasar surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kausar, fa. Nah ini Pak, dia perhatikan ada huruf fa. Fa ini menunjukkan fasoli, maka sholatlah. Wankar hubungannya dengan fa, huruf fa ini. Maka sholatlah dan berkorbanlah. Fa dengan ini menunjukkan untuk kepastian. Huruf fa ini Pak, menunjukkan ini. Termasuk kalau dalam hadis fa'idha akadukum walimati falyatiha, ada huruf fa ini. Tatkala kamu itu diundang walimatul urus berbong pernikahan itu, falyatiha, fal ini menunjukkan maka datangilah. Jadi ditafsirkan adalah hukumnya wajib. Maka falyatiha dari kata ata, datangilah. Termasuk ini surat Al-Kautsar dengan menghukumi wajib, fasoli maka sholatlah, artinya sholat Idul Adha, wankar karena buat dengan huruf fa menjadi wankar dan berkorbanlah, artinya dihubungkan dengan huruf fa menjadi wajib. Nah, sing penting sakniki awak dhewe sing penting itu wajib sunat muakkadah, kita mengikhlaskan harta kita. Ini hukumnya satu diperhatikan sih. Nah, nomor kali pun kita pernah dan kita harus mengerti. Karena apa harus kita mengeluarkan uang yang sebanyak itu? Rata-rata 3,5 ya Pak, rata-rata loh. 3,5 juta masuk ukuran korban itu ada yang 3 juta lebih sedikit dan macam sebagainya. Itu semoga harus kita perhatikan juga. Kita ingat dalam Al-Quran disebutkan Al-Qasas 60 niku Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma utitu min syai' wa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala taqilun. Wa ma atakum, apa saja. Nah kan ada huruf ma, kan ada ma itu kan artinya dua, masai gitu. Nah lan manafi, dan ini masaiknya. Wa ma utitum, dan apa saja saiknya itu, apa saja itu segala sesuatu yang kamu miliki. Fatama'al hayatud dunia, maka itu kesenangan ad-dunia, apa yang kamu miliki itu adalah kesenangan di dunia. Jadi apa sing tok miliki, sing tok duwe kabeh kuwi jajane mung kesenangan yo. Apalagi wazina Tuhan, wazina Tuhan itu perhiasannya. Kita senang dalam kehidupan dunia dan perhiasannya juga, itu adalah kesenangan yang ada di dunia. Wa ma indallahi khair, dan apa yang di sisi, apa itu sesuatu tadi yang di sisi Allah lebih abqa,
hubungannya pun dengan kita berkorban tadi. Kamu mempunyai uang itu satu kesenangan. Maka orang itu kalau uang senangnya wis kaya melebihi dari cintanya pada suami istri gitu. Ya bojone ra dikek duit iki. Ya bojone ra tau dikek duit iki ibu piye, Pak? Senang boten kira-kira? Boten. Boten kok iso diteruske ae nek boten. Maka senangnya disitulah zina Tuhan dan perhiasannya yang ada, yang harus kita perhatikan. Nah, karena hubungannya dengan harta, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngelingi awake dhewe. Napa sing dielingi awake dhewe tentang harta itu? Karena hubungannya dengan nanti korban disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tabi. Kalau ada kata lan di dalam Al-Quran itu diperhatikan, lan itu artinya sekali-kali tidak. Lan tabiru tidak termasuk orang yang baik dan benar kamu. Hatta tungfiku, sebelum kamu itu, kata itu sampai atau sehingga kamu belum dinyatakan baik dalam Islam. Sebelum kamu itu tungfiku mimma tuhibun, kamu belum diarani, kue durung diarani Islammu kue baik. Walau kurang ada yang bener, kue baik. Hatta tungfiku, sebelum kamu itu menafkahkan madum tuhibbu, dari kata akabah. Kamu belum dinyatakan Islam itu baik kalau kamu belum menginfakkan, menafkahkan hartamu yang kamu cintai. Kita kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Cintanya kepada namanya Ismail kaya ngopo? Satu-satunya putra, anak laki-laki sing beberapa tahun belum dikaruniai. Lembaga nanti istri yang muda baru yang mumat. Garwane Ibrahim itu sinten? Sadurunge Hajar. Sinten Bu? Siti Sarah. Coba beberapa tahun ini sudah berkeluarga, namun maaf Allah belum memberikan, karena sebagai ujian bagi Ibrahim itu sendiri. Lantas istrinya itu mengatakan, kalau bahasa kita, Mas gandeng awak berkeluarga sudah beberapa tahun kok urung diparingi momongan piye umpama jenengan kuwi nikah melih pripun to. Wah, iki cara lor-loran iki. Lor-loran iki lor pager iki. Iki tenang lho Pak, ora mau cerita. Terus pundi menawi pengen menika kagungan garwa malih. Sapa ngerti kok Allah itu menurunkan atau memberikan yang namanya hikmah. Kalau ini cara lor-loran itu, wah, terus ngeten iki lho bro. Kita Pak nggih. Aja meneh ditari. Ora ditari menawa wis. Dan boten-boten ummi Rasulullah anu napa Ibrahim. Eloknya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya bener nanti kamu, neng aku gelem nikah, gelem duwe liyane kowe, neng aku njaluk tulung sik goleke kowe, elok meneh iki kowe. Sing putri elok, sing kakung elok, aku gelem neng aku sik goleke kowe. Mergo nek sing goleke kowe, ra kowe mesti ngerti
Terus ora mungkin bakal cemburu sing goleke kowe kok. Anggere kowe wis cocok, aku nek iki mengoke ngoten iku Ibrahim istilahnya. Coba. Nah kebetulan dicarikan teman. Kalau saran itu, oh ya tak boleh senengi Siti aja. Lah main nanti, kok main nanti pinasih melu awake dhewe ning omah. Gampangane nggih nuwun sewu sing saiki disebut asisten rumah tangga. Nah, selang cerita, niki Rasulullah Ibrahim alaihissalam kisah cerita orang atau cucu-cucu. Terus nuwun sewu hamil. Hamil itu dari kata hamala. Hamala itu membawa. Jadi hamil itu membawa niki. Nah, terus Siti Hajar itu nuwun sewu hamil. Rasa tekan dakil di kaneng di kawangan menurut rasa malah mumet jenengan. Bareng nuwun sewu Hajar niku ngeten hamil niku lah niki Siti Sarah lekas duwe rasa cemburu. Ya piye-piye nang niku Bu sing jenenge wong wadon, piye-piyeno. Pancen ngewoke wong wadon. Kuwi woke tenan. Tenan niku. Kowe tenan. Belajar ra gelem, dimadu yo ra gelem. Piye jenenge kowe? Dimadu ra gelem keto, Bu? Nggih mboten? Nggih. Monggo Rasul ngendikake pan fiadabi Anisa, pakolisan muklis nabi aswajika bi audi fil jannati ati atah minha. Nek ana wong wadon wong wedok iku mengikhlaskan dirinya pada suaminya untuk bernikah kembali, surga jaminannya. Piye ikhlas ora? Wah, kawan jawab. Ikhlas ora nek bapakne neh. Kok tetep ora. Dijamin surga. Jenengan pripun to? Jumlah laki dan perempuan coba dibandingkan 1:50. Laki 150 perempuan. Nek jenengan sakniki seneng mung karo bapakne, berarti jenengan itu mengkatong-katongkan perempuan-perempuan yang lain. Mesake ora? Jawabnya ngeten Pak, ya mesake ning mboten mawon. Apa nek menurut saya kok ya mboten mawon. Maksudnya orang-orang itu juga pengen seneng terhadap panjenengan. Artinya ya kaya kowe pengen seneng ngono kuwi. Mula paling ora surat An-Nisa nyebut ke seorang laki itu bisa kok nikah. Diperbolehkan 1, 2, 3 dan 4. Bener gak? Al-Quran ini loh surat An-Nisa apa toleh ini surat mantel nih ya aku bapaknya kenalan yang tak kesenjataan dengan surat An-Nisa 129 mengapal ini tuh senjata dengan Allah mendikake kalau kamu itu mau 1, 2 dan 4 secara ekonomi lahiriah memang bisa mula wong sugih-sugih itu entuk lan iso wae nikah 1, 2, 3, 4. Bab itu secara lahiriah diperbolehkan. Kamu bisa adil ekonomi. Istri 1 buatkan rumah ini dan sebagainya, ekonomi cukupi. Ning masalah batiniah tidak akan mungkin bisa. Di Al-Quran An-Nisa 1:9 tidak akan mungkin bisa kamu bertindak akan berbuat adil secara hati utawa rohani. Mungkin raiso karena kamu tidak akan bisa seperti itu, maka satu saja. Jujur Pak.
Kak mboten telas to, Bu? Oh, siji rantai. Ning ditungake sedulur-sedulur liyane iki tinggal-tinggal ya duwe jodoh ngoten nggih. Termasuk kula ditungake. Berarti lho amin itu berarti ku ngapa amin tok ya. Berarti nggih. Ya niki mboten kula. Yang penting niki itu yang kita perhatikan betul hubungannya dengan masih ada waktu. Lajengipun kamu tidak akan dianggap Islam itu adalah baik, bukan benar sudah Islam benar. Kalau kamu belum hatta tunfiku mimma tuhibun, kamu belum mau menafkahkan harta yang kamu cintai. Kita sebagai manusia semuanya hampir mencintai yang namanya harta. Namun harta itu kembalikanlah kepada Allah semata. Nah, tentang korban ini, maka korban ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namun akan kuganti rezeki yang dosa. Tidak ada dari orang yang berkorban menafkahkan senang infak, dia itu tidak akan menjadi miskin dan melarat. Justru yudha'ifu lahu, dia Allah akan melipat gandakan, mempermudah rezekinya. Ini wong sing sedekah, apalagi ini di bulan-bulan Dzulhijjah, ini kita didhawuhi oleh Allah untuk berkorban. Bagi yang punya segeralah, bagi yang belum berdoalah. Tentu yang harus kita perhatikan. Saat ini sing sok dadi masalah, nggon korban sok dadi masalah. Menjual kulit dan daging jadi masalah di mana-mana ini. Menjual kulit dan dagingnya. Coba dari majelis tarjih itu gimana untuk menerangkan hal seperti itu, ya? Supaya kita akan lebih tahu menjual kulit dan dagingnya ini gimana nih. Pada prinsipnya kulit hewan kurban tidak boleh dijual, tetapi perlu dibagikan bersama dengan dagingnya. Awal mula karena ini asbabul wurud. Kalau hadis ini mula bukannya namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran itu asbabul nuzul, sebab-sebabnya turun Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab bukan turunnya Al-Quran. Rasulullah bersabda, sebabnya apa? Awal mulanya yang namanya korban itu sak kulit-kulite dibagi-bagi, sak kulit-kulite. Karena waktu itu yang namanya orang berkorban belum seperti sekarang. Buat sewu dulu ada satu kampung 1 ekor kambing mungkin, 1 ekor sapi. Karena ilmu yang belum dimiliki, harta yang belum dikantongi, maka sangat minim. Maka benar kalau kulit-kulitnya pun juga dibagi-bagi. Saat ini buat sewu nek kulit dibagi-bagi, Pak. Mereka saking boten kira-kira, terutama bapak-bapak ini kira-kira anak bukan mungkin kerajaan daging kan? Iya kan? Nah yang kulit ini, maka dengan kulit ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbolehkan satu beberapa persoalan yang diperhatikan shahibul kurban. Shahibul kurban boleh memanfaatkan kulit hewan kurban. Jadi sing kurban itu jaluk kulite oleh, diperhatikan jaluk kulite oleh ning ojo didol. Siji boleh mek turu boleh. Kalau Rasulullah itu nggih jangan kasur, belum ada tikar dan macam sebagainya. Rasulullah ngaten menika siji boleh mek turu. Yang kedua dibuat untuk wadah air untuk tempat wudu itu boleh. Prinsip itu digunakan bukan dijual.
Lah daging ini juga dilarang keras untuk menjualnya. Maaf nyuwun sewu mbok begitu sing wonten. Kadang-kadang kulit dijual, didolke daging. Kulit didol karo panitia, dijolke daging. Ini kan sudah betul daging. Menikah yang boten keparang tidak diperbolehkan karena apa? Daging yang datang dari toko daging tadi itu tidak bersamaan karo daging-daging yang penjenengan sembelih, berarti daging di luar. Mataniku. Lah orang yang berkorban syokibul korban, melu korban rak untuk bagian mungkin 30 itu Bu yang berkorban. Ini sama sekali tidak boleh dijual. Arep jenengan pun sewu ora kersa daging, engko tak ijone tahu. Sing empuk mergo aku mangan daging sapi potan ini ora anu. Tapi tidak diperkenankan dijual yang sahibul korban. Dikatakan ini yang korban itu bagian daging, sing korban lho ora oleh didol. Tapi yang tidak korban, orang korban itu bagian bisa ngomong nggak? Orang korban ning iso ning ento bagian korban. Misalnya setengah kilo atau sekilo. Gandeng Arab tidak mau memakan daging itu dijual. Ini boleh. Bagi yang tidak korban boleh menjual bagiannya. Mungkin ratusan, mungkin nanti tensi dan macam sebagainya. Boleh. Yang tidak korban boleh menjual bagiannya. Ini yang berkorban tidak diperkenankan. Bisa bedakan nggak kita? Nah, supaya hikmahnya ya dibagikan monggo. Bagi yang korban boleh menunjuk siapa yang diberi. Jadi si korban itu jelasnya boleh nunjuk, boleh minta tinggal sedulure, tinggal keluargane yang kesana kemari. Dalam arti oleh pulau nyuwun ke sedulur pulau 5 apa boleh. Kalian tidak umum, kalau ada lupa pakai umum ini ya Pak. Jadi yang korban ini boleh menunjuk. Kalau nyuwun patang bagian, ya 5 bagian. Kanggo sedherek kula sing mriko boleh menunjuk. Dan aku kepengin sekali kula nyuwun buntute. Tinggo sok. Kula nyuwun iki oleh nunjuk. Sing ora oleh kula nyuwun sampeyan mburi nggih. Nah niki lah oleh. Pak sudah akan melebihi dari seperti tadi. Ini Pak Panitia ngoten niku. Termasuk sirka itu rombongan. Itu boleh kan seperti itu, nggih. Shofibul korban tidak boleh menjual daging hewan korban dan kulitnya. Aslinya niki. Nah, meskinya saja sudah kita serahkan. Hak itu hanya si korban kulit itu. Kalau mau dimanfaatkan di masjid dan sebagainya, itu diikrarkan Pak, diakodkan. Bagi pengorban ini diakodkan, diikrarkan, tak persilahkan, tak sumbangkan ke masjid baru nuwun sewu, diperbolehkan seperti itu. Diakodkan Pak. Yang dijual sama sekali tidak diperbolehkan, apalagi didol terus jual ke daging di toko daging luar. Berarti daging yang sudah berlainan dengan yang penjenengan gulai daging lain maksudnya. Itu sehingga kita. Yang lainnya masih ada waktu ya tuh. Sedikit mawon ya tambah siji mawon ini. Yang namanya memberikan daging kurban kepada jagal sebagai upah. Panitia nusewu diling-iling
dilarang keras. Tidak diperbolehkan yang namanya jagal tukang beleh diopai daging boten entuk. Tukang beleh sapi atau beleh wedhus niku boten entuk diopai daging. Jagal diperbolehkan diopai duit utawa fulus utawa uang boleh. Eleng lho niku, ingat lho, jagal tidak boleh diopai daging. Kula niku tukang beleh sapi sak yaene niku. Kan ngerti hukume ya tidak. Ning nek diwenehi tidak seperti itu, beda ikrarnya. Iku nuwun sewu sebagai penghargaan tali asile khotbah Jumat Pak, boleh. Kadang melu khotbah Jumat ning masjid iku sejewu kadang-kadang sak diparingi. Boleh. Ning nek diparingi karena le jasa nyembelih tidak boleh. Lha sing bapakne tukang belih niku nek iso diusahke aja nanti dopai daging gak bergerak. Lah sak itu pomondas. Dadi masalah Pak di mana-mana ndas niku karo taklek, kira taklek. Taklek niku sikil. Juga tidak diperdagangkan, dijual belikan itu. Sama dengan kulitnya itu. Itu ikrar dan akadnya diberikan, bukan dijual. Misalipun tukang nyembelih tadi niku diikrarkan akadnya, bukan opae nyembelih, tapi diberikan hal biasa sebagai hadiah, bukan opah. Nah terakhir niki terakhir, pun petang ini pun tenang. Soalnya nanggung jadi kok ketemu mawon tentang menyimpan daging 19 saking majelis tarjih, menyimpan daging. Ternyata menyimpan daging kurban tidak dilarang, tapi daging kurban yang disimpan itu tidak boleh lebih dari sepertiganya. Artinya bagian syokibul kurban ini memang maksimal sepertiga. Mulai dalilnya para panitia menentukan sepertiga, ini loh dalilnya. Prinsip kamu menyimpan diperbolehkan. Berapa hari, berapa minggu silahkan, kan seperti itu. Dan yang kurban ada loh yang perang-perang untuk mangan. Ono sing perang kepo kira dong. Al-Quran surat Al-Hajj keterangke nek wis robok fakulu minha. Fakulu minha, maka makanlah sebagian daripadanya. Nya niku wau nya daging itu fakulu, maka boleh makan. Kalau sudah ada kata fakulu minha, maka wajib memakan bagi yang tidak udur. Ono sing kira-kira untuk makan korban. Nek nerangke masalah hakikat bener, ora entuk sing diakekoi mangan, ora entuk sing diakekoi. Bayi umur 7 dina mangan kok wedhus. Nek iku bener hakikat niku ndak boleh makan yang diakekoi, bener itu. Karena umur 7 hari par mangan kok wedhus. Ning yang akikah itu fakulu minha, boleh memakannya. Mung bedane nek akikah itu fakulu minha itu summa kasirabi falhat tabibi lahma zauma
walaili. Tatkala kamu itu akikoh, yang malam hari itu habis semuanya. Akikoh tuh. Penuh akikoh tuh iso bengi ya didake kabeh, aja ngene. Ora kok sambile nggo sesuk. Habis kalau akikoh. Nek korban bisa kamu simpan ini dan macam sebagainya. Walaupun macam itu paling terakhir nih jadi masih ada. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berbulan untuk tahun ini ya. Kita doakan bagi yang belum insya Allah kita berniat untuk berkorban nantinya. Semoga ibu bapak yang rajin ngaji mendatangi majelis taklim semoga selalu sehat-sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, barokah umurnya, rezeki barokah keluarganya. Semoga menjadi keluarga yang baik dan benar, anak-anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah mengganti rezeki yang telah kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.